Saya orang Jawa. Saya koncone dalang kowe arep opo. Opo meh ngajak gelut. Mereneo tak jabuti jenggotmu. Seperti yang dikata Prof.Dr.Kh Said Akil Siroj. Jenggot kinek dowo nggarai nambah goblok. Makin dowo jenggotmu makin bodoh utekmu. Wahai Halid Basalamah, min kadarun tahukah engkau, bahwa UNESCO dan PBB saja mengakui, wayang adalah karya seni paling indah di dunia. Wayang itu adalah pagelaran seni budaya bersifat paripurna. Ada simfoninya dan paling komplit di dunia. Supaya, bodoh goblokmu ojo nulari bangsaku, bongso Nuswantoro. Apik kowe reneo, tak jabuti jenggotmu. Soale, makin dowo jenggotmu, makin kosong isi polomu, persis koyo ngevikane Kiai Said. Padahal jarene bodoh kuwi nular. Saya tegaskan, saya KPH. Kiai Haji Dr. Nuril A.S. Wicaksono. Sangat gemar wayang. Artinya, suka sekali terhadap wayang. Baik wayang orang atau wayang purwo. Tidak sekedar suka, saya gandrung . Mulai dari karakter yang diwakili sosok tokoh wayang. Seni titernya, seni tarinya, seni suaranya sampai pada cengkok lagu dan jenisnya. Mulai dari mijil sampai wirangrong. Kamu, Halid Basalamah, sungguh tidak layak menebar polusi agama di negeriku. Kamu orang Arab yang Wahabi, PKI Arab yang gemar menebar polusi kebencian. Mengkacaukan kesucian dan keindahnya agama Islam di tanah air ini. Sungguh terlalu. Ketahuilah olehmu wahai manusia berjenggot bauk. Saya dan mbah-mbah saya Trah Sunan Giri pecinta wayang. Guru bangsa yang cendekia serta ulama besar dunia cucu dan putra pahlawan nasional Gus Dur. Cinta wayang. Bahkan beliau sering nanggap wayang. Sunan Kalijogo berdakwah dengan budaya, menggunakan wayang. Bahkan membikin lakon-lakon ajaran tasawuf, lewat episode dan carangan. Misalnya, Yudhistiro Mukso, Semar Mbangun Hahyangan, Bagong Ngrahdewo Nang Hayangan yang sering dibawakan oleh sahabat saya dalam Kampiun Kiseno. Presiden RI dan proklamator bangsa ini diberi nama wayang, *Sugaris bawah Karno *. Atau saudara tua Pandowo dengan Bapak Dewa Indra. Nama Karno itu diambilkan dari tokoh senopati perang Barata Yuda Joyo Binangun. Kamu ngaji dulu nggot, jenggot. Jangan menyinggung wong Jowo lo, atau menentang kampuh jenggot lo. Wong Jowo kuwi duwe batas-batas kesabaran. Maka, kagungane cangkem mbok radi dipun jagi. Mbok sampun pijer jegok kados segawon, dotto Kirik niku, nek dipakani jegok. Nekra dipakani nyatek nggot, jenggot bauk. Mulo, bo ojo sembarang anjeplak, kagungane kokot ndiko. Tegas saja, jika seluruh narga suku Arab Basalamah yang akan memupuskan budaya Nuswantara, wayang atau apa saja. Anda akan berhadapan dengan para patriot Garuda Nusantara. PGN. Atau berhadapan dengan saya. Dan bagi PGN dan saya pribadi membela bangsa dengan seluruh budaya, suku, ras dan agamanya adalah jihad. Saya pribadi, akan pimpin untuk menghapuskan juga marga Basalamah yang tiada guna. Di bumi Indonesia ini Karena, kehadiranmu di negeriku hanya bikin gaduh. Engkau sungguh layan fak. Artinya, tidak ada manfaatnya dan penuh madorot bagi bangsa Indonesia. Dan hanya mengotori kesucian Islam. Di bumi Nuswantara ini Senopati Senusantara PGN, Gedibale Gus Dur, yang tak pernah bosan menyemangati kami untuk mencintai bangsa ini. Kepulauan Nuril, Wicaksono, AHS, Senopati Nusantara. Torekoh kebangsaan bukan hanya sebuah majelis ilmu dan laku spirit, namun sebuah gerak nyata perjuangan mengawal negeri ini agar senantiasa utuh berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jika ada para pengkhianat bangsa yang ingin merongrong negeri ini maka beliau pasti akan turun gunung Dadagi dan Nataki. Beliau adalah Abah Dr. Kiai Haji Nuril Arifin Hussein, Mbah Gus Nuril, Trah Jiwo Suto, Trah Kendil Wesi, Trah Sunan Giri kami anak-anak kandung, anas jasad, anak ruh, anak ideologi akan mewarisi darah Garudamu dalam mengemban amanah torekoh kebangsaan. Salam hormat takdim kami. Gus Dur dan wayang. Salah satu kegemaran Gus Dur ketika sekolah di Yogyakarta adalah menonton wayang. Baginya,
Wayang sebagai medium komunikasi dan medium pembentuk perilaku memiliki bermacam fungsi. Pertama, sebagai penghibur, yaitu membuat masyarakat terhibur, memperoleh makanan rohani atau memperoleh kepuasan psikologis. Karena dengan begitu mereka bisa melarikan diri dari dera kehidupan sehari-hari atau rutinitas harian yang menjemukan. Wayang dalam fungsi seperti ini tidak boleh disepelekan, karena sebagaimana jenis hiburan yang lain, di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dapat menghubungkan sesama warga masyarakat. Bahkan jika sudah diakui secara universal seperti wayang, sebuah karya seni bisa menghubungkan sesama umat manusia. Bagi yang belum pernah menonton wayang, kalau diterangkan wayang dengan penggambarannya saja sudah menjadi paham. Karena itu, kehadiran wayang penting sekali sebagai alat untuk hiburan entertainment. Sementara itu, ada yang melihat fungsi wayang lebih jauh lagi, yaitu sebagai alat untuk penularan nilai, dari satu ke lain generasi. Dari sini wayang lebih serius menjadi bagian dari proses pelestarian masyarakat oleh masyarakat itu sendiri. Berbagai cara telah ditempuh oleh masyarakat untuk melestarikan diri, di antaranya melalui cara yang paling umum, yaitu cerita dongeng-dongeng, mitologi. Mitologi bagi masyarakat yang masih primitif dituturkan hanya seperti dongeng biasa. Dari ibu ke anak, dari kakak ke adik, dia menjadi proses ketika semua anggota warga kongkow-kongkow di sekitar api unggun, dan hal itu menjadi bagian dari sistem kepercayaan. Karena dengan sistem seperti itulah, kepercayaan kita tentang Tuhan, tentang segala macam itu terbentuk melalui proses penularan nilai-nilai itu. Perilaku masyarakat dibentuk melalui cara penularan nilai tersebut. Semakin kompleks dan rumit bentuk penularan nilainya, maka sebuah masyarakat akan semakin dikatakan tinggi cita rasa peradabannya. Wayang ini menjadi bagian dari proses masyarakat yang paling rumit yang terdapat dalam masyarakat yang sudah berperadaban tinggi. Bagi orang Jawa, tidak peduli yang senang atau yang tidak senang wayang, mereka sudah terikat dengan nilai-nilai yang ada dalam wayang itu. Bisa jadi seseorang tidak bisa menikmati wayang, tapi sebagai orang Jawa dia harus baca, mendengarkan sana-sini. Meskipun belum pernah menonton wayang seumur hidup, yang dia gunakan acuan untuk melakukan nilai-nilai tetap wayang. Misalnya nilai-nilai kesetiaan, keberanian, keikhlasan, keadilan dan seterusnya. Contoh lain, Bung Karno kalau pidato sering mengutip wayang. Dia katakan kepada publik, kita ini jadi orang harus seperti Gatot Kaca, padahal orang-orang di Jakarta tidak bisa membedakan mana yang Gatot Kaca, mana yang tokoh lain. Tapi yang tertanam di benak publik, Gatot Kaca pemberani. Inilah yang dikatakan wayang sebagai wahana penularan atau pemeliharaan nilai-nilai dari generasi ke generasi. Penularan dan pemeliharaan nilai ini tidak gampang prosesnya, karena di dalam proses seperti itu harus terjadi perubahan-perubahan yang tidak bisa ditahan atau ditolak. Para dalang dan para penggemar wayang sama-sama harus mampu melakukan pilihan-pilihan, mana yang harus dilestarikan dan mana yang diubah. Justru karena itulah muncul istilah pakem dan carangan. Karena dalam melakukan perubahan-perubahan itu kita harus merubah cerita dari pakemnya semula. Selain untuk mentransfer nilai-nilai masyarakat, wayang juga dapat dipakai sebagai medium untuk meninjau hubungan antara negara dan warganya. Kewajiban-kewajiban warga negara, kewajiban-kewajiban para penyelenggara pemerintahan, semuanya mendapatkan tempat dalam cerita wayang. Karena isi cerita wayang sebenarnya perihal perebutan tahta, yang berujung pada Mahabharata atau Baratayuda. Bahkan dalam cerita yang paling tidak terkait dengan keaslian wayang, yakni cerita Ramayana, di sana pun ada kisah seorang penyelenggara pemerintahan yang angkara murka berhadapan dengan ksatria yang membela kebenaran. Kalau cerita Ramayana saja sudah memasukkan hubungan antara penguasa dan yang dikuasai, maka Mahabharata jelas sekali menyangkut kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu diselenggarakan. Dari situlah lalu muncul kerangka kekuasaan. Siapa yang menonton lakon Parikesit putra Abimanyu atau cucu Arjuna yang menjadi Raja Astina pasca Mahabharata, maka akan kenyang dengan nasihat-nasihat dan petuah-petuah tentang bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang adil. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, yang menjunjung tinggi kemanusiaan, membela yang lemah, dan menahan yang kuat agar jangan sewenang-wenang. Bagaimana memerintah dengan ikhlas mengabdikan diri. Tapi ternyata, untuk mewujudkan pemerintahan yang seperti itu harus didahului dengan perjuangan. Perjuangan Sang Abimanyu yang menceburkan diri ke dalam lautan pertarungan batin dan akal yang intensif guna nanti melahirkan Sang Parikesit. Dengan demikian, kita dapat melihat keseluruhan wayang dari sudut hubungan antara negara dan warganya. Dalam hal ini kita bisa melihat juga bahwa pada akhirnya wayang dapat juga dipakai untuk melakukan koreksi jangka panjang terhadap penyelenggaraan sebuah kekuasaan.
Wayang sebagai alat budaya dalam jangka panjang membentuk budaya politik. Budaya politik yang secara lambat tapi pasti membentuk pendapat umum mengenai penyelenggaraan kekuasaan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ingat.